Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalena Rosid. Saya di sini akan mempraktekkan ini. Sebelum saya mempraktekkan ini, akan baiknya kita menggunakan safety seperti sarung tangan, rompi, dan helmet. Di sini contohnya. Nih, ini contoh push button NO. Bila push button kita tekan dan dia kembali seperti semula, nih, itu tandanya push button masih baik dan bisa digunakan. Ini kalau kita pencet nggak kembali, baru pas kita putar baru kembali, itu tandanya dia masih baik dan dapat digunakan. Baru ini ada kontaktor 24 VDC. Bila ini ditekan dan dia akan kembali seperti semula, tandanya kontaktor 24 VDC ini masih baik dan bisa digunakan. Selanjutnya ada limit switch. Limit switch ini kalau kita tekan dan dia kembali seperti semula, tandanya limit switch ini masih baik dan dalam keadaan normal. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian ini secara elektrikal. Ini contoh rangkaiannya. Ini. Jadi kita mulai dari sini. Kita menggunakan push button agar lebih safety ya. Kita akan menunjukkan lampu indikator 24 VDC. Ini udah hidup ya. Oke, tandanya ini lampu masih berfungsi dengan baik. Terus ini ada dua contoh relay, ada yang tidak berlampu dan yang berlampu. Kita menggunakan yang berlampu. Nih, tekan, hidup lampunya, tandanya relay ini masih berfungsi dengan baik. Lalu kita akan mengukurnya. Kita ubah ke ohm ya, yang ke 100 saja. 100, baru kita ukur. Kita ukur yang NO-nya dulu ya. NC-nya dulu. Nih, NC-nya nih kita tengok bergerak tanpa perlu dipencet. Baru kita ukur yang NO-nya. Harus dipencet dulu, baru dia akan bergerak. Nah, baru dia akan bergerak ya. Oke. Lalu kita masuk ke kontaktor 24 VDC. Kita masukkan. Lalu kita pencet tombol push button. Dia bergerak masuk mundur. Itu tandanya kontaktor 24 VDC ini masih berfungsi dengan baik. Kita ukur. Kita ukur dari normally close dulu ya. Kita masih menggunakan ohm. Ini tanpa dipencet dia udah bergerak. Kita tekan, kita cek normally open ya. Dia harus dipencet dulu baru bergerak. Tuh, bergerak dia. Oke. Baru kita cek. Kita cek dulu limit switch-nya ya. Kita cek yang normally close dulu. Dia kita tengok multinya bakal bergerak karena terhubung. Karena fungsi limit switch-nya masih berguna dengan baik. Baru kita NO. NO dia nggak bergerak karena dia harus dipencet dulu limit switch-nya. Nah, baru dia bergerak. Berarti tandanya masih terhubung dengan baik. Baru push buttonnya kita periksa ya. Kita masih menggunakan yang ohm. Kita cek yang normally open. Langsung harus ditekan dulu. Nah, tuh dia bergerak. Tandanya push button ini masih bagus dan terhubung dengan baik. Baru limit switch emergensinya salah ya guys ya. Ini limit switchnya dia bergerak ya guys. Nah, jadi dia berfungsi dan baik. Kan hidup lampu yang di sini bila kita tekan push button ya. Dia kenapa bisa hidup lampunya? Karena dia mendeteksi logam. Jadi kita pencet. Tuh dia hidup kan, karena dia ini ada sensor yang mendeteksi logam ya.
Kita ukur. Kita ubah ke DC. DC 50. Aduh, gue. Dan dia akan ditekan dulu ya. Ditekan maka dia akan tekan sir. Nah, maka dia akan bergerak. Tandanya ini masih berguna dengan baik. Oke, di sini saya menggunakan PLC tipe, ini bisa dilihat tipenya, tipe CP1E N30 DRA. Dan dia memiliki input 18 input dan 15 output. Dan outputnya memiliki 5 COM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang motor 3 fasa. Di dalam motor 3 fasa ini sudah terdapat rangkaian delta, start delta. Oke, jadi sini kita mulai aja ya guys ya. Oke, kita runkan dan dia jalan. Kita stop dan dia berhenti. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.